apabila pada diri seorang hamba itu ada salah satu di antara tiga, maka orang ini bisa kita i'tikadkan bahwa orang ini adalah orang yang mulia di sisi Allah. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali. Allah menyembunyikan para walinya, Allah menyembunyikan kekasihnya di tengah-tengah hambanya. Fala tuhakkiranna ahadan, jangan sekali-kali kamu meremehkan seseorang dari hamba Allah. La'allahu waliyullah, barangkali dia itu adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Meremehkan, memperinting kekasih Allah itu sama hanya dengan memperinting, meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi wali-wali ini sembunyikan Allah di tengah-tengah hambanya. Nah, kemudian para ulama ada menjelaskan lagi kepada kita beberapa tanda-tanda, beberapa alamat-alamat yang ini mengarahkan kita kepada orang itu sebagai kekasih Allah. Kan jangan kamu remehkan hamba Allah karena di situ ada wali-walinya. Siapa tahu yang kamu remehkan itu adalah waliullah, maka engkau akan binasa. Nah, ada tanda-tanda yang mengarahkan kita bahwa itu makin mendekati waliullah, makin mendekati, bukan memastikan. Disebutkan dalam kitab Al-Ilmun Nibras, ini alamat-alamat yang mengarahkan bahwa itu ada kemungkinan hamba Allah itu seorang walinya. Nah, disebutkan di dalam kitab itu, apabila pada diri seorang hamba itu ada salah satu di antara tiga, maka orang ini bisa kita i'tikadkan bahwa orang ini adalah orang yang mulia di sisi Allah. Artinya, kalau orang ini ada tanda-tanda di antara tiga ini makin kita hati-hati dengan orang itu, karena siapa tahu orang ini adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tandanya itu adalah orang ini dimuliakan, dihormati oleh ulama-ulama ahlil ilmul batin ala ayyi sifatin kan. Nah, orang ini dimuliakan, dihormati oleh para ulama-ulama ahli ilmu batin. Nah, bila ada orang seperti itu, nah ini mengarahkan kepada kita orang ini orang yang mulia di sisi Allah, dan kita makin berhati-hati dengan orang yang seperti ini. Jangan sampai kita kehilangan adab dengan mereka atau tidak membenarkan apa yang mereka kerjakan atau katakan. Nah, orang ini dimuliakan, dihormati, disayangi oleh ulama-ulama ahli ilmul batin, oleh ulama-ulama sufi. Nah, ulama-ulama sufi itu menghormati lawan orang ini, walaupun orang ini misal suka berbuat maksiat. Ini ada orang ini kelihatan suka berbuat maksiat, tapi ulama-ulama ahli ilmu batin menghormatinya. Nah, kita hati-hati dengan orang itu. Yang kedua, ulama-ulama ahlul batin tidak ada yang menghormati orang ini, tetapi orang ini orang yang kuat dalam agamanya, dan pada dirinya ada timbul hal-hal yang menyalahi adat, walaupun orang ini kadang-kadang mau melakukan maksiat yang zahir. Nah, ini orang ini mengarah juga kepada orang yang dimuliakan Allah. Ini orang berpendidikan agama,
orang ini beragama kuat, pada dirinya tuh ada timbul kadang-kadang hal-hal yang menyalahi adat atau karamat lah, tapi orang ini mau melakukan dosa-dosa yang zahir. Nah, orang ini pun orang yang mesti kita hati-hati dengan orang ini, artinya mesti beradab dan mempercayai mereka itu. Nah, yang ketiga, orang ini kada punya karamat, orang ini kada diakui oleh ulama-ulama, tapi orang ini kada pernah kita lihat, kita dengar berbuat satu kemaksiatan. Ulama-ulama kada mengakuinya, karamat kada juga timbul pada dirinya, cuma kita tahu orang itu kada biasa, kita dengar, kita lihat berbuat maksiat. Nah, kita hati-hati jauh dengan orang ini, karena siapa tahu orang ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala ba'du sufiyah wan nasu fil awliya ala arba'ati aqsam. Bermula manusia itu dalam hal menyikapi para wali Allah terbagi 4 macam. Al-qismul awwal hasala lahumut tasdiq bi ilmihim wal ilmu bi tariqatihim wa zawqu li ahwalihim faqad nalu manalu. Manusia yang pertama yang menyikapi para aulia Allah, mereka ini, manusia ini membenarkan dengan wali-wali Allah. Mereka membenarkan dengan ilmu mereka, mengetahui dengan tarikat mereka, dan merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Maka ini manusia adalah sudah tergolong golongan mereka. Ini ada orang wali-wali, ada para aulia Allah. Terhadap para wali ini ada Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Faqih Muqaddam, ada wali-wali lainnya. Inya percaya dengan mereka, dan inya mengetahui tarikat mereka itu, dan inya pun merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Nah, ini orang sudah jelas termasuk golongan mereka. Inya percaya dengan apa yang diucapkan oleh Faqih Muqaddam. Dia tahu tarikat apa Faqih Muqaddam itu, dan ia pun bisa merasakan dengan apa yang dirasakan oleh Faqih Muqaddam. Nah, ini orang sudah masuk dalam golongan Faqih Muqaddam. Itu pertama. Al-qismus tsani, bagian yang kedua di antara manusia, hasala lahumut tasdiq wal ilmul mazkur duna zauq. Dia mempercayai para waliullah, dia tahu tarikat mereka, tapi dia belum merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Ini apa-apa yang dia Faqih Muqaddam percaya. Jar Faqih Muqaddam aku tiap malam ke surga, percaya inya. Jar Faqih Muqaddam aku 70 kali sehari naik ke Lauhil Mahfuz, percaya inya. Dan inya tahu tarikat Faqih Muqaddam, tarikat ini tahu, tapi nya belum pernah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Faqih Muqaddam. Nah, orang ini pun termasuk golongan mereka juga. Nah, masuk golongan juga ini. Artinya selamat ini orang, beruntung ini orang. Al-qismus salis, bagian yang ketiga, hasala lahumut tasdiq dunahuma. Inya percaya apa yang jar para wali. Apapun yang jar para wali percaya. Tapi nya kada tahu ilmunya apa, kada tahu. Apalagi merasakan makin jauh lagi. Jar Faqih Muqaddam bila orang ka ini, inya akan ka ini, inya percaya. Ujar wali ini siapa nama macam ini percaya inya. Jar Faqih, jar seorang wali malam tadi aku ke Makkah, subuh tadi datang, percaya inya. Nah, ilmunya kada tahu apa, kada tahu ilmunya. Tarikatnya apa, kada tahu. Merasakan makin lagi, cuma modal percaya. Nah, golongan yang ketiga ini faqad sa'idu wa nalu barakatahum. Ini beruntung dan dapat syafaat berkat mereka para wali-wali itu. Al-qismur rabi, bagian yang keempat, lam yahsul lahum minas salasah syai'un. Nah, bagian keempat ini orang nang
kada percaya dengan karamat-karamat wali itu, kada percaya, apalagi merasakan, apalagi mengetahui tarikatnya, ini kada percaya. Apa yang ada dalam kitab-kitab manakib bahwa si wali ini dia sehari semalaman bisa keliling dunia, ini kada percaya, kada mungkin, kada masuk akal jadinya itu. Ada kisah-kisah para wali, ini kada percaya. Nah, orang seperti ini percaya kada, mengetahui tarikat mereka kada, merasakan apa yang mereka rasakan kada juga. Hadza yuhramu barakatahum, ini orang dicegah berkah mereka, kada akan dapat berkah mereka. Wa qala syuyukh, dan berkata para syekh, wa yukhsha alaihi su'ul khatimah, dikhawatirkan atas orang ini meninggal dalam su'ul khatimah. Kalian mempercayai Unjar Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir, siapa yang mengamalkan amalanku mati ke surga. Udah percaya nih tuh, jangan Nabi mendakan aku percaya, ujarnya umpamanya nih. Ini orang dikhawatirkan kena matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kada percaya dengan kekasih Allah sama dengan kada percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa para wali-wali Allah itu dilindungi oleh Allah, ditutupi oleh Allah, kada diketahui oleh makhluknya, kada diketahui. Bisa Allah beritahu makhluknya ini bahwa si A itu wali Allah, dengan maksud orang ini jadi mulia bila mana dia membenarkan dan beradab. Dan orang yang diberitahu Allah bahwa orang itu waliullah, dia bisa celaka kalau dia tidak percaya dan tidak beradab dengan mereka itu.